Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Seperti yang telah aku janjikan, kita meskipun masih ada hubungannya dengan milad, tapi ini aku bikin terpisah ya, menjadi judul baru, yaitu sebentar. Ini supaya enak geraknya, ini kadang-kadang membuat gerakku terbatas. Dekonstruksi. Ini ya, dekonstruksi. Kisah penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad. Double M ya. Nih ya, judul kajian kita adalah dekonstruksi kisah penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad. Nih, kalau mau ngikuti kajian ini urut-urutannya, ikuti dulu kajian tentang milad yang sudah kita unggah 6 sesi kalau nggak 5 sesi ya. Baru ke sini. Hati ojo sakarepmu dewe kesini kamu nggak paham langsung komentar, orang bilang ke kanan kamu ke kiri, kan jadi kacau. Ikuti sistematikanya, itu ikuti gitu. Oke, apa dan mengapanya kan sudah aku jelaskan kemarin di tentang penutupan tentang video kajian tentang milad itu ya. Intinya laporan yang masuk aku nggak lihat lagi nih, aku nggak lihat lagi. Intinya laporan yang masuk tidak setuju bahwa kisah penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad seperti buku kemarin yang aku bacakan itu ada 6 yang tidak setuju, sementara yang lain setuju. Jadi 6 7 yang nggak setuju, 7 yang nggak setuju, lainnya setuju. Jadi tetap aja masih mayoritas viewer ini ya di channel ini masih setuju dengan kisah penyusuan Kanjeng Nabi Muhammad seperti yang telah dikisahkan oleh buku-buku sejarah ya. Oke, enggak masalah, bagus itu ya. Artinya ada sebuah apa ya? Ada sebuah bukti bahwa ketika cerita itu sudah masuk, dogma itu sudah masuk, memang untuk meninggalkannya sulit gitu loh. Tapi harus aku ingat, ya, aku ingatkan, ketika kebenaran itu sudah sampai, nggak ada urusannya sama dogma. Ngapain ngikuti dogma? Ikuti kebenaran gitu ya. Oke. Nah, ini bundet-bundet nih. Aku harus jelaskan dari sini dulu ya. Aku tulis kecil-kecil ya supaya sampai nanti. Jadi aku cerita dulu. Siapa itu Abdul Muthalib? Karena nanti legal standing yang akan aku gunakan untuk mendekonstruksi kisah yang telah turun-temurun diceritakan tanpa kritik
itu legal standingnya tentang siapa itu Abdul Muthalib. Ya, Arab itu budayanya banyak, nasab-nasabnya, maka kita ambil dari 4 atau 5 nasab aja lah ya. Kita mulai dari Pak Hasyim. Ya, Pak Hasyim ini namanya sebetulnya bukan Hasyim ya. Nama panggilan, seperti saya panggilannya Gus Beti gitu ya. Hasyim ini artinya memecah-mecah roti. Roti dipecah-pecah gitu ya, terus dimakan. Kenapa roti itu dipecah-pecah? Sebagai bahan makanan untuk orang-orang yang pergi haji. Karena beliaunya yang memecah-mecah roti, maka disebut tindakan memecah-mecah roti itu Hasyim, maka dipanggil Hasyim dia. Oke. Sedangkan nama aslinya itu Pak Amr ya. Nama aslinya itu Pak Amr, tapi dia dipanggil Pak Hasyim, pemecah roti ya. Siapa Pak Hasyim ini? Dia adalah penguasa Ka'bah. Nih ya, penguasa Ka'bah ya. Dan rata-rata penguasa Ka'bah itu merupakan tokoh penting dalam budaya Arab, maka dia juga sebagai seorang bangsawan. Mana sini ya? Bangsawan. Bangsawan itu bukan seperti orang Jawa bilang bangsane tangiawan, bengi melek wae. Bangsawan. Ini bangsawan ini. Ya. Dialah yang mempunyai ide apa yang namanya sakiyah. Ya. Ini ada sakiyah. Ini minuman untuk orang pergi haji dikasih minum, namanya sakiyah. Kalau makanan itu apa ya? Sebentar, mana bukunya Les? Itu Les. Makanan, jadi dikasih makan minum itu beliau yang mempersiapkan, ya. Bentar, aku lupa kalau makanan itu apa ya bahasa Arabiunnya. Makanan rifada, sikaya, bukan sakias. Salah lagi aku. Sikaya, ini minuman tuh aku hapus semua. Sikaya. Ini kok bunyi-bunyi sih ya? Sikaya ini minuman ya. Nampak Le? Nggak nampak? Sikaya. Seharusnya aku kesana tadi ya. Sikaya ini minuman. Nanti ada rifada. Aduh, kok bunyi-bunyi ya? Ini makanan. Nggak enak didengar. Takut nanti ada yang kemarin protes bunyi-bunyi nggak enak Pak. Tak cari no. Ini baru beli ini. Oh, tinggal biru. Tinggal biru sama aja biru. Pakai biru kita sekarang. Jadi sikaya ini minuman, ini rifada ini makanan yang dipersiapkan oleh Pak Hasyim. Beliau sebagai penanggung jawab konsumsi untuk orang-orang berhaji. Ya. Oke, ini Le, biar nggak bikin sempit tempat. Gitu ya. Kemudian ini juga ya, Pak Hasyim ini juga ini pedagang ulung. Dia yang mempunyai ide perdagangan 2 jalur ya. Perdagangan 2 jalur tergantung musim, dan ini ada di Al-Quran nggak salah ya. Musim panas
kemana, musim dingin kemana. Maka kalau musim dingin dia ke Sam, ya. Kalau musim panas dia ke Yaman dagangnya. Ini panas, ya. Sorry, panas ke Yaman. Kalau dingin ke Sam dagangnya. Jalur perdagangan ini beliau yang merintis, terus nanti menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Arab kalau berdagang. Oh, ini musim panas, berarti ke Yaman. Oh, ini musim dingin, ke Syam gitu ya. Jadi ini pedagang ulung. Oke, pelan-pelan dulu sampai sini. Ini nanti wafat ya. Wafat punya adik namanya Al-Muthalib. Di sini nanti Al-Muthalib. Sini ya, namanya Al-Muthalib ya. Ini adiknya yang meneruskan beliau, yang meneruskan ini Al-Muthalib ya. Ini juga tentunya karena satu keluarga ya, bangsawan juga ya. Ini aku hapus tadi sudah ya. Ini bangsawan juga. Al-Fayyad ini juga Al-Fayyad itu pasnya Indonesianya apa ya? Al-Fayyad itu suka memberi, dermawan ya, dermawan. Iya, Al-Fayyad gelarnya, dia dipanggil juga Al-Fayyad, artinya dermawan. Al-Fayyad ya, tulisanku jelek, kamu juga harus memperhatikan ya. Ini dermawan ya, tentunya ya bangsawan juga tentunya. Di ini, oke ya. Kak Hasyim meninggal, pengelolaan Ka'bah dilimpahkan, diamanahkan ke Al-Muthalib adiknya. Ini ya, Al-Muthalib. Nanti Al-Muthalib ini ya mengambil ponakannya ya, anaknya Hasyim yang sudah ikut ibunya ini kan meninggal. Ini mengambil, ini nampak nih, namanya Suwaibah ya. Aku kira dulu Suwaibah itu cewek, kan ada lagu dangdut, ketik di YouTube Suwaibah itu keluar, mau yang koplo, mau yang tarling, mau yang apa lagi, ketuk tilu, lengkap ya. Lihat Suwaibah, ketik itu di YouTube itu Suwaibah dangdut gitu keluar. Aku kira dulu Suwaibah itu cewek, ternyata cowok. Nih ya, ini Suwaibah kan ikut ibunya ya, ikut ibunya. Setelah mangkat Pak Hasyim ya, diambil sama Al-Muthalib. Berarti ini paman, ini keponakan. Ini dulu pahami. Tetapi sama adik, sama mamanya, sama ibunya Suwaibah itu ndak boleh di, mana bukunya lagi? Ndak boleh dibawa gitu loh, nggak boleh diasuh oleh kalau manggil ini apa ya, paman, betul. Ini bapaknya Hasyim, ini adiknya bapaknya, iya paman. Nggak boleh, ibunya mempertahankan diri, jangan wes biar di sini aja gitu kan. Tapi pamannya Abdul Muthalib memaksa, tentunya dengan sebuah penjelasan yang maksudnya memaksa, wis talah mbak, melu aku ae gitu, udahlah mbak ikut aku aja gitu kira-kira. Sambil mengatakan begini, kalimatnya bagus ini. Sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya, menuju tanah haram. Tahta ayahnya, perhatikan, siapa ayahnya? Hasyim. Sesungguhnya, jadi Abdul Muthalib ngomong kepada mbaknya ya, mbak ipar ya, istrinya ini, mamanya Suwaibah ini, karena nggak boleh, terus dikasih penjelasan. Sesungguhnya Suwaibah ya akan berangkat menuju tahta ayahnya, tatahnya Hasyim di tanah haram. Tuh. Ya. Begitu kata-kata yang disampaikannya. Coba.
menuju tahta ayahnya. Perhatikan kalimatnya, menuju tahta ayahnya. Gitu. Ya. Referensi yang aku pernah baca, cuman aku cari di sini nggak ketemu tadi. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Suwaibah ini diambil dari Madinah, gitu loh, dibawa ke Makkah. Ya, diambil dari Madinah, dibawa ke Makkah untuk diasuh oleh Abdul Muthalib. Jadi Suwaibah itu usia sekitar 7-8 tahun lah ya. Dinaikkan di onta gitu, terus dibonceng sama Pak Muthalib ini. Begitu masuk tanah Makkah, ya. Begitu masuk tanah Makkah, ya biasalah ya, seperti kita orang-orang kampung, apalagi ini orang terkenal ini, bangsawan, dermawan ya. Orang-orang kampung pada, ya bayangkan kalau ada pejabat tinggi. Ini pejabat tinggi loh, ini penguasa Mekah itu pejabat, bukan orang kelas sandal jepit gitu ya. Pahamnya di situ. Kalau pejabat lewat kan kita orang-orang kan pada lihat ya di jalan tuh, pejabat lewat. Begitu juga ketika Abdul Muthalib sampai Mekah ya, kan ini Suwaibah digonceng di ontanya gitu. Lah orang-orang Mekah nggak tahu, dia ngomong Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, artinya apa? Budaknya Muthalib, budaknya Muthalib. Dikira sama orang-orang Mekah, Suwaibah ini budaknya Muthalib. Gitu loh. Terus Abdul Muthalib turun, bilang, bukan, ini anak saudara laki-lakiku, ini keponakanku. Gitu loh. Ini bukan budakku, gitu. Tetapi sebutan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib itu terlanjur terpatri di hati dan pikiran orang-orang Arab, maka sejak saat itulah Suwaibah itu dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Sini nampak deh. Nah, ini harus geser-geser lagi nih. Nampak sini? Ya, Abdul Muthalib. Aku tulis ini. Abdul Muthalib artinya budaknya Muthalib. Jadi Abdul Muthalib. Ini ya. Ini kata kunci nih di sini. Sekarang kalian tahu siapa Suwaibah itu? Ya Abdul Muthalib ini. Ya. Abdul Muthalib ini, Suwaibah itu, ya. Ini nama aslinya, ini nama panggilannya. Ketika ya, ini aku baca di sini ya. Bentar. Ini ya. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Ya kan diambilnya usia 7-8 tahunan lah ya. Selanjutnya Al-Muthalib pamannya meninggal di Rodman, sebuah kawasan di Yaman. Sepertinya ini juga kalau meninggalnya di Yaman padahal beliaunya ada di Makkah, berarti dalam perjalanan juga ya, perjalanan dagang itu biasanya. Kenapa? Ekspor impor. Dan kekuasaannya kemudian beralih kepada ponakannya Abdul Muthalib. Nih. Ini penting ini kalian tahu. Kekuasaan atas Makkah itu tentunya segalanya ya. Beralih sudah dari Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini dari Al-Muthalib beralih ke sini kekuasaannya. Jadi ini sekarang melanjutkan penguasaan atas Makkah, dan beliau Abdul Muthalib ini bangsawan. Perhatikan. Kenapa? Tahta bapaknya, tahta ayahnya. Ayahnya bangsawan, penguasa Ka'bah. Omnya bangsawan, dermawan juga, Al-Fayyad. Ini juga begitu. Abdul Muthalib melanjutkan kebijakan-kebijakan dalam mengelola tata kelola Ka'bah, ngurusi haji-haji itu, yang itu diwariskan dari bapaknya, kemudian dari pamannya, dilanjutkan oleh Abdul Muthalib ini. Ya, artinya beliau tetap dikagumi, tetap dicintai oleh sukunya ya, Quraisy itu, karena beliau bijaksana melanjutkan apa yang sudah dilakukan leluhurnya dalam mengelola Ka'bah. Oke.
Di sini dari Abdul Muthalib inilah lahir Abdullah. Abdullah ya. Nanti dari Abdullah ini lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad. Atau saat ini dia belum Nabi, seperti yang aku jelaskan, masih Muhammad. Ya. Jadi perhatikan. Dari sini nanti Abdullah. Nah, di sini Muhammad ya. Aku ceritanya untuk episode ini selesai sampai Abdul Muthalib dulu lah. Abdul Muthalib. Ini nanti berikutnya. Ya. Begini. Abraham itu sebetulnya bukan orang bodoh. Kenapa dia menghancurkan Ka'bah? Apakah sekedar supaya Ka'bah hancur gitu aja? Nggak ada tujuan lain. Yang namanya Ka'bah, meskipun terjadi perdebatan, tapi aku lebih setuju. Ka'bah itu sudah ada sejak dahulu. Baru kemudian, kalau kita baca di Al-Quran itu, Kanjeng Nabi Ibrahim mengajak putranya Ismail itu merenovasi, bukan membuat dari yang tidak ada terus dibangun menjadi ada. Enggak. Merenovasi artinya itu sudah ada. Permukaannya itu direnovasi. Itulah buktinya, aku atas pertanyaan teman-teman kemarin yang menanyakan apakah sama peristiwa antara Kanjeng Nabi Ibrahim itu kalau mau di compare apple to apple enggak dengan Kanjeng Nabi Isa. Seandainya, ini kalimatku hati-hati pahami, seandainya Kanjeng Nabi Isa ada di langit, terus bagaimana dengan keluarganya gitu. Nah, peristiwa meninggikan dasar Ka'bah, permukaan Ka'bah itu Kanjeng Nabi Ismail sudah besar. Artinya Kanjeng Nabi Ismail yang dulu masih bayi ditinggal, sudah besar ketemu lagi. Itu ada shuttle perjalanan antara Palestina dan Mekah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim untuk melihat keluarganya. Artinya Kanjeng Nabi Ibrahim tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tetap under control. Itu ya. Kemudian setiap yang menguasai Ka'bah itu adalah tokoh-tokoh terhormat dan dia menguasai secara ekonomi. Ada perputaran uang di sana. Seperti ini daerahku, ini daerah wisata ya. Seharusnya rakyatnya sejahtera semua ini. Tuh ya. Karena apa? Di sini ada perputaran uang menjadi kunjungan orang. Orang dari mana-mana datang ke daerah ini ya. Begitu juga otaknya si Abraham itu. Ya mungkinlah kita selama ini menilainya dari sisi teologis. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada segi ekonomis. Ka'bah harus dihancurkan supaya ritual ibadahnya itu berpindah ke daerahnya dia sana. Gitu loh. Tapi kan Allah tidak kasih ridho. Tidak diridhoi Allah, tidak terjadi. Bahkan yang paling lucu itu sebuah pertanyaan. Ketika orang-orang Arab sudah putus asa, orang Mekah sepertinya sudah nggak mungkin ini ngelawan Abraham. Sudah pasukannya bergajah, sudah banyak lagi, mana mungkin kita menang gitu kan. Ini cerita ini, tiba-tiba si Abraham bilang, itu panggil itu, orang-orang Arab itu, wakilnya itu siapa tuh? Coba panggil orang Arab sini. Dipanggil lah. Apa namanya? Dari orang-orang Arab ini ya. Terus ditanya, ini bahasa lepasku ya. Apa yang kamu minta sekarang? Aku sekarang menguasai daerahmu. Arabnya ini pintar juga ngomong gitu. Dia bilang, lepaskan domba-dombaku gitu. jadi permintaannya di luar dugaan yang diduga Abraham. Abraham kira dia minta supaya Ka'bah jangan dihancurkan gitu. Ternyata di luar dugaan si Arab ini ngomong lepaskan domba-domba. Jadi domba-dombanya Arab ini ditahan gitu loh, disandra. Lepaskan domba-dombaku. Abraham merasa harga dirinya terusik. Hanya urusan domba dia pikir. Terus Abraham tanya, terus bagaimana tentang Ka'bah? Gitu. Si Arab nggak kalah ngomong, biarin tuh diurus yang punya. Jadi si Arab ngomong, Ka'bah biar diurus yang punya lah, aku sudah nggak kuat, nggak sanggup gitu. Yang punya, maksudnya ini perang diplomasi, yang punya Ka'bah siapa? Ya Allah kan.
Ya, ini sekilas cerita ringan aja. Tapi sesuatu yang penting aku sampaikan, ya. Ketika orang itu menguasai Ka'bah, dia menguasai secara ekonomi. Artinya tidak mungkin miskin, gitu loh. Dan ini sejarahnya bangsawan kaya, alpa ya dermawan. Gak mungkin dia kere. Kalau bisa memberi itu berarti dia berlebih. Gak mungkin ada kere itu bisa memberi. Bisa memberi itu karena ada yang diberi, itu loh. Ini bangsawan, gelarnya alpa ya dermawan. Tentunya ini sebagai leluhurnya juga melanjutkan menguasai Ka'bah, haji, ya. Ini ya bangsawan juga, itu loh. Ngerti? Mungkin masih ya. Mungkin kalian masih belum sreg menerima. Sekarang aku kasih gambaran gini aja lah. Saudi Arabia itu negara kaya, itu salah satu ATM-nya sehingga dia menjadi kaya itu dia dapat dari mana? Kalau kita bilang mungkin sekarang APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya APBD itu dia berhasil dari mengelola daerah itu sehingga daerah itu bisa mensupport belanja negara. Dari mana? Kalian tahu nggak bahwa haji itu merupakan salah satu ATM, merupakan tambang emas yang membuat Saudi itu kaya. Gitu loh. Kalau aku nih bingung karena nggak punya duit, nggak punya uang seperti ini. Nanti bulan 4 kontrakan habis. Iya, kalau nggak dinaikkan harganya. Mau pindah kemana? Bingung, nggak punya uang. Sama berdoa aja. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang menolong. Allah kirimkan siapa? Malaikat penolong kah? Atau siapa untuk menolong? Nih, gue beliin rumah lo. Gitu. Ya. Karena apa? Karena yang bisa merubah keadaan itu hanya 2. Doa dan duit. Itu yang bisa merubah keadaan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu hanya 2. Perhatikan, yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu hanya 2, duit dan doa. Dan kita orang Islam punya doa. Aku berdoa gitu ya. Bingung nggak punya duit gitu. Contoh duit bisa merubah keadaan. Besok aku akan ceritakan tentang bagaimana Yesus itu disalib kok bisa diambil oleh Yusuf Arimatea. Padahal kebiasaannya makanya disebut Bukit Tengkorak. Begitu disalib dia sampai mampus, sampai dimakan burung, sampai jadi tengkorak, jatuh ke tanah dan dia akan menjadi gunung, maka disebut Bukit Tengkorak. Tapi kan itu enggak, jasad Yesus diambil oleh Yusuf Arimatea. Karena apa? Ada konsensus antara Yusuf Arimatea terhadap Pilatus dan hansip Romawi itu. Karena apa? Uang berbicara. Uang merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebetulnya tidak mungkin Yesus itu diambil, harus sampai jadi tengkorak biar habis di situ dimakan burung. Tapi kan tidak. Nah, dari sini kita juga sudah curiga, benarkah Yesus itu mati? Sudah mati, itu pun kalau Yesus. Tapi oke lah, Yesus bukan Yesus tidak perlu kita perdebatkan. Kita perdebatkan benarkah sudah mati ketika diambil itu. Ini situ. Ya ini sekilas saja. Aku kembali ke topik awal. Ya. Kalau kita, aku khususnya ini, bingung nggak punya duit. Kalau Arab Saudi, bingung kebanyakan duit. Ini kita sedikit berbicara politik supaya otak kamu punya itu agak cair dikit ya, ngerti lah tentang bagaimana politik. Aku tidak akan menyimpulkan, kamu aja nanti yang menyimpulkan. Aku akan menyampaikan data. Beberapa waktu yang lalu kan, beberapa tahun yang lalu itu kan, Arab Saudi datang ke Indonesia. Indonesia sudah senang. Ternyata dikasih pinjaman duit tidak begitu besar kan. Arab Saudi melanjutkan ke Cina. Terus Cina dipinjami duit lebih besar daripada Indonesia. Coba. Kenapa? Duitnya Arab Saudi itu dipinjam-pinjamkan. Dia sudah bingung kebanyakan duit mau dikelola bagaimana lagi. Gitu loh. Sementara ada orang bingung nggak punya duit, ada orang bingung kebanyakan duit. Gitu loh. Nah sekarang Cina itu penduduknya itu tidak mayoritas Islam, ya. Indonesia penduduknya mayoritas Islam.
Arab Saudi, salah satu sumber ATM-nya yang menghasilkan uang adalah dari haji. Dan haji itu uangnya orang Islam. Tuh, sekarang aku tanya nih. Seharusnya itu yang dikasih pinjaman lebih banyak yang mana? Kamu jawab sendiri. Yang kedua, sudahkah nilai-nilai Islam itu diaktualisasikan? Yang ketiga, adakah sebuah tindakan signifikan yang dilakukan Arab Saudi ketika Cina membantai saudara Islamnya di Uighur sana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab sendirilah ya. Aku hanya men-trigger supaya otakmu itu ngerti politik, ngerti budaya, ngerti agama gitu ya. Gitu ya. Silahkan kamu jawab sendiri, aku tidak menyimpulkan. Oke, aku tutup ya kajian ini, dan kamu sekarang buka otakmu buka lebar-lebar ya, buka lebar-lebar, hilangkan semua cerita-cerita masa lalu, hilangkan dogma-dogma itu, karena sebuah fakta aku sudah katakan bahwa Abdul Muthalib ini kaya. Dan itu bisa dibuktikan dengan Arab Saudi yang sekarang kaya. Kenapa disebut kaya? Karena beliau sebagai bangsawan nggak mungkin kere. Karena beliau menguasai tata kelola haji, menguasai Ka'bah. Jadi sekali lagi, apapun cerita yang kamu terima, entah itu dari ulama kayak ulimi kayak ulomo kayak, nggak usah ngurus. Buka dalam pusat kesadaranmu, tanamkan dalam hatimu bahwa Mbah Abdul Muthalib itu kaya. Masukkan, resapkan, simpan dalam hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Abdul Muthalib kaya. Semoga ini akan menjadi sebuah ingatan dalam hatimu yang tidak akan pernah berubah, bahwa Abdul Muthalib kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seri kedua. Ini seri sebentar Le. Ini seri pertama ini ya. Ini seri pertama. Kita nanti ketemu seri kedua. Seri kedua kita akan bahas begini. Kalian tahu nggak? Kenapa sih kok harus disusukan? Anak-anak orang-orang Arab dulu itu, kenapa sih harus disusukan? Ada apa? Gitu. Nah, kita akan bahas itu dulu sebelum nanti ke kesimpulan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.